Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Pade Sambal ya. Kali ini cukup menarik ya mengenai orang terkaya di Malaysia. Dalam video itu ada 12 orang. Kenapa 12 orang? Kok bukan 10 atau 15 orang ya? Tapi nanti kita bahas. Sebelumnya tengok dulu nih videonya. 12 Forbes terkaya di Malaysia 2025 mengikut anggaran kekayaan berserta logo syarikat utama mereka dan jumlah kekayaan dalam bilion ringgit Malaysia RM. 3 teratas, Robert Kwok 50.3 bilion RM. Tokoh perniagaan legenda, banyak terlibat dalam industri gula, logistik dan hotel. Kwek Leng Chan 43.2 bilion RM. Pemilik kumpulan Hong Leong, Ban, Hartanah, dan Otomotif. Keluarga Teh, 26 bilion RM. Berkait dengan kumpulan Public Ban, diasaskan oleh Tan Sri Teh Hong Pio, satu-satunya usahawan Melayu yang berjaya. Syed Mukhtar Al-Buhari, DRB Icom, MMC, dan lain-lain, 9.7 bilion RM. Ya, itu tadi ya teman-teman ya, daftar 12 teratas dari Forbes tahun 2025 orang terkaya di Malaysia. Ya, itu totalitasnya dari 12 sebanyak sekitar berapa itu ya? 10 atau mungkin 11 itu adalah yang berasal dari Cina, kemudian ada satu India dan satu dari Melayu, Malaysia, tapi namanya kok bukan Melayu ya. Nah, kalau kita ambil daftar 10, maka orang Melayu Malaysia itu tidak ada di dalam daftar. Jadi kenapa diambil 12? Supaya orang Melayu Malaysia itu masuk dalam daftar. Karena dia menempati urutan ke-11. Kalau diambil 11 nama kan janggal. Jadi diambil 12. Kalau diambil 15, ya, jika dibandingkan dengan Indonesia, justru jumlah orang Indonesia semakin banyak ya yang masuk ke dalam daftar. Nah, ini perbandingannya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat 10 daftar orang terkaya di Malaysia. Itu mulai dari yang namanya Robert Kwok ya, itu 11 miliar dolar. Dolar ya satuannya ya, ini yang dipakai, sementara di video tadi adalah ringgit. Sementara orang yang paling rendah kekayaannya itu nomor 10 adalah Lau Cho Kun ya, 2 miliar dolar. Jadi orang Melayunya tidak ada kalau kita bikin 10 daftar saja. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Justru kalau di Indonesia ya, kita bisa melihat di sini bahwa orang Indonesia ini yang pertama nih ya, Prajogo Pangestu. Ini orang Cina, kekayaannya 45,3 miliar dolar Amerika. Sementara yang paling rendah urutan ke-10 itu adalah Joko Susanto, 4 miliar dolar. Ya, itu orang Jawa. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, satu hal lagi yang perlu dicermati adalah bahwa ternyata orang terkaya di Malaysia, yaitu Robert Kwok, itu memiliki kekayaan 11 miliar dolar Amerika, orang Cina. Ya, ternyata itu masih kalah kekayaannya dibandingkan dengan orang Indonesia, sama-sama orang Cina, yaitu Prajogo Pangestu, sebesar 45,3 miliar dolar Amerika. Bahkan yang termiskin dari yang terkaya ini, 10 terkaya ini, kalau itu di Malaysia ada Lau Cho Kun ya, itu sebesar 2 miliar dolar Amerika ya. Itu orang Cina juga. Sementara kalau di Indonesia, menurut 10 urutan orang terkaya Forbes 2025 ditempati oleh Joko Susanto sebesar 4 miliar dolar Amerika. Ini orang Jawa. Nah, jadi dari sini bisa diketahui bahwa ternyata kalau kita ambil 10 nama besar, orang Malaysia itu gak ada yang ikut orang Melayunya. Makanya diambil 12, supaya nama orang Malaysianya ikut dalam daftar tersebut. Ya, ini perkiraan Pade aja ya, nggak tahu kalau nanti ada pendapat yang berbeda, silakan saja. Jadi ya teman-teman, kita harus bicara soal fakta yang pahit ya. Tapi ya tenang, ini pahitnya pahit manis, kayak teh tarik yang basi begitu. Nah, jadi Forbes ini kan baru aja ngumumin nih daftar orang terkaya di Malaysia tahun 2025.
Dan hasilnya wow ya, mengejutkan sekali. Miris, dari 10 orang terkaya di Malaysia, 9 orang keturunan Tionghoa, 1 orang keturunan India. Tapi mana orang Melayunya? Yang katanya tuan rumah, yang katanya bumi putra. Kok nggak ada? Ini menjadi pertanyaan ya. Nah, kalau kamu pikir ini prank April Mop yang telat ya, yang bukan juga. Ini serius ini ya. Nggak ada satupun nama Melayu dalam daftar 10 besar orang terkaya di negaranya sendiri. Bumi putra, kayaknya tinggal putra. Buminya udah diborong yang lain. Orang Melayu ini dapat privilege kan? Katanya ya, subsidi pendidikan, diskon beli rumah, kemudian peluang tender kerajaan. Ini sangat besar peluang tendernya karena diutamakan orang Melayu. Tapi giliran daftar Forbes, nggak nongol. Jangan-jangan orang Melayu baru kaya di TikTok doang, bukan di dalam bank ya. Nah, sekarang bandingkan ya dengan Indonesia. Daftar Forbes Indonesia tahun 2025 itu ada 7 orang Cina. Ya, memang betul. Tapi juga ada 2 orang Jawa, 1 orang Minangkabau, dan 1 orang India. Artinya, kekayaan di Indonesia itu menyebar. Ya, ada kontribusi dari suku asli, dari pedagang, dari pekerja keras di dalam negeri ini sendiri. Nggak semua dari satu kelompok etnis doang ya. Nah, di Indonesia itu semua suku bisa kaya. Asal nih kerja keras, cerdas, dan tahan banting sama politik pajak. Tapi kalau di Malaysia, kerja keras pun kalau bukan dari klan-klan tertentu, ya siap-siap aja nonton dari tribun ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa nih orang Melayu itu nggak masuk 10 besar dalam Forbes 2025? Bukankah di Malaysia ada kebijakan afirmatif nih untuk bumi putra? Mulai dari kuota universitasnya, diskon properti, tender pemerintah, sampai dengan pinjaman bisnis. Ini kan sangat dipermudah, malah diutamakan ya orang Melayu. Ini kayak kamu dikasih GPS, dikasih mobil, tapi tetap nyasar ke hutan. Artinya apa? Privilege doang itu nggak cukup. Kalau mental bisnisnya ini lemah, ya tetap kalah. Di atas kertas, orang Melayu Malaysia itu punya akses yang lebih banyak. Tapi secara struktur, mereka tidak membangun ya jaringan bisnis yang kompetitif, inovatif, dan berorientasi global. Banyak bisnis global, banyak bisnis lokal nih ya, tapi sedikit yang benar-benar diekspansi. Bandingkan dengan pengusaha Cina yang punya jaringan internasional dari Singapura sampai ke Eropa. Bahkan ya, durian apa itu namanya itu ya? King begitu kan, Musang King ya, itu kan jadi kebanggaan orang-orang Melayu Malaysia. Ternyata yang mengelola itu perkebunannya sampai ribuan hektar itu ternyata orang Cina, dan mereka punya jaringan bisnis sampai ke Tiongkok, sehingga durian Musang King ini terkenal sampai Tiongkok. Dari Tiongkok disebarlah ke dunia. Ya, nyatanya seperti itu begitu loh. Ya. Nah, jadi total kekayaan 10 besar orang terkaya di Malaysia tahun 2025 itu sekitar 7 miliar US dollar. Sementara di Indonesia 10 besar itu mencapai 110 miliar US dollar. Yang paling bawah kan di Indonesia masih lebih kaya ya dibandingkan dengan yang paling atas di Malaysia. Bayangkan itu ya. Jadi siapa nih yang lebih kaya? Orang terkaya antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau ada yang bilang Malaysia negara maju, Indonesia tertinggal, mungkin lupa kekayaan rakyatnya itu jauh berbeda. Malaysia mungkin GDP-nya itu rapi ya, tapi pengusahanya ini nggak sekaya tetangganya begitu. Jadi ya jangan-jangan orang kaya di Malaysia itu cuma influencer, TikTok ya, sama macik-macik skincare saja. Nah, daftar Forbes nih tahun 2025 kan bukan cuma data. Ini kan tamparan nih buat sistem yang katanya melindungi, tapi malah bikin nyaman di zona mediocre. Orang Melayu Malaysia itu bukan nggak mampu, tapi kalau dikasih tongkat terus lama-lama lupa ya cara jalan.
Sementara di Indonesia, walau politiknya ribet kata orang Malaysia itu kan ya, terus pajaknya mencekik yang sering dihina oleh Malaysia dan birokrasinya semrawut. Ini yang sering dikata-katain orang Malaysia. Orang tetap bisa naik kelas karena di sini jadi kaya itu hasil kerja keras, bukan cuma hasil warisan atau kuota istimewa. Jadi disitulah perbedaannya. Jadi siapa yang lebih kaya? Bukan cuma soal duit ya, tapi siapa yang berjuang dari nol dan siapa yang nyaman disuapi oleh sistem sampai lupa cara bertarung. Nah, kalau kamu orang Melayu Malaysia dan marah nih lihat daftar Forbes ini, ya jangan marah sama Cina atau India ya, tapi marahlah pada sistem yang bikin kamu manja. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Itu lucu aja kenapa dibikin 12 terbesar ya, kenapa nggak 10 gitu kan, umumnya kan 10 atau kalau nggak ini ya dibikin 15 begitu ya. Jadi agak rancu begitu dibikin 12 karena supaya ternyata orang Melayunya supaya masuk, karena orang Melayunya berdasarkan daftar Forbes 2025 itu di urutan ke-11 ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.